Pada tahun 1759 di Pulau Mauritius, tubuh seorang budak jatuh ke laut. Saat dia tenggelam hingga meninggal, dia berdoa agar suaminya, Masamba, tidak pernah menyerah dan menyelamatkan rakyatnya. Keesokan harinya, sekelompok budak termasuk Masamba terus bekerja di perkebunan milik Eugene. Hanya tinggal 2 minggu lagi masa panen, jadi Eugene meminta Masamba untuk mengawasi semuanya dan memastikan tidak ada yang bermalas-malasan. Dia juga memanggilnya Cicero, alih-alih nama aslinya. Hal ini menyebabkan budak lain melihatnya sebagai pengkhianat. Malam itu Masamba mengajari putrinya Mati lebih banyak membaca dan menulis. Mati menyela pelajaran untuk menceritakan bahwa temannya Ruba menunjukkan jalan kepadanya di barat daya yang akan membawa mereka ke Fiboumi, sebuah desa tempat semua budak yang melarikan diri bersembunyi. Dia ingin melarikan diri tetapi Masamba melarangnya, mengatakan bahwa Fiboumi hanyalah mitos. Potensi bahaya menjadi lebih jelas ketika mereka melihat seorang penjaga menangkap seorang budak di luar. Keesokan paginya Eugene dan pengawalnya menangkap budak lain yang mencoba melarikan diri. Karena ini adalah percobaan pertamanya, mereka membakar punggungnya untuk menandainya dengan bunga lili. Jika dia mencoba lagi, telinganya dan uratnya akan dipotong. Masamba harus menerjemahkan peringatan ini untuk budak lainnya, sementara seorang pria kehilangan telinganya karena dia tertangkap untuk kedua kalinya. Eugene kemudian meminta Masamba untuk mengingatkan semua orang bahwa upaya melarikan diri ketiga akan dihukum mati. Di tengah malam, Masamba mendapati Mati mengalami serangan panik setelah salah satu penjaga menyiksanya. Dia memeluknya erat dan membimbingnya melalui semua itu dengan doa hingga dia tenang. Setelah itu, Mati bersikeras mereka harus membunuh semua tuan mereka dan lari, sambil menunjukkan bahwa budak lainnya akan mengikutinya sebagai pemimpin. Masamba masih menolak dan memanggil Mati, Colette, yang dia benci. Mati tidak ingin kehilangan budayanya, tetapi Masamba memprioritaskan masa depannya dan berharap bahwa dengan menyesuaikan diri dengan para penjajah, dia dapat memperoleh pekerjaan sebagai penjahit yang jauh dari perkebunan. Beberapa waktu kemudian, Masamba dipanggil ke rumah utama tempat Eugene sedang makan malam dengan beberapa orang yang sangat penting. Gubernur tahu bahwa Masamba dapat berbicara kedua bahasa dan ingin dia membantunya memahami para budak. Dia bertanya apakah orang kulit hitam harus dibebaskan, tetapi karena Masamba takut, dia menjawab bahwa orang kulit hitam hanya ada untuk melayani. Ketika dia mendongak untuk berbicara, gubernur tersinggung dan Eugene segera mengusir Masamba. Putra Eugene, Honore, menjelaskan bahwa dialah yang melatih Masamba karena dia tumbuh di perkebunan ini dan dengan cepat memahami bahwa beberapa budak sedang mencoba bangkit. Mengajar Masamba meyakinkannya bahwa orang kulit hitam juga manusia. Gubernur mengangkat Madame La Victoire, seorang wanita yang memburu budak yang melarikan diri dan memiliki pandangan yang berlawanan. Terjadi pertengkaran mengenai perlakuan terhadap budak dan Eugene harus membungkam Honore untuk menghindari masalah. Namun gubernur sekarang berpikir Eugene tidak memerintah daerah ini dengan baik. Setelah gubernur pergi, Eugene menampar Honore karena memuntahkan pandangannya yang menyusahkan. Kemudian dia menelepon Masamba untuk mengumumkan bahwa dia kehilangan semua hak istimewanya. Dia akan memotong tebu seperti yang lain, dan dia tidak akan tinggal bersama putrinya lagi. Mati akan tinggal di bawah atap Eugen, dan jika Masamba mencoba protes, dia akan membunuhnya. Ketika Mati mendengar tentang ini, dia mencoba menghapus dirinya sendiri, tetapi Masamba menghentikannya dan mengirimnya ke rumah. Beberapa detik kemudian Masamba mendengar anjing menggonggong dan banyak teriakan. Dia langsung berlari keluar dan menemukan seorang penjaga terbakar, tetapi Mati tidak terlihat. Penjaga lainnya memberitahunya bahwa Mati melarikan diri sebelum mengirimnya kembali ke kamarnya. Keesokan paginya para penjaga memberitahu Eugene bahwa mereka tidak dapat menemukan Mati. Eugene meminta mereka untuk menelepon Madame La Victoire sebelum memberitahu Honore untuk bergabung dalam perburuan untuk memperbaiki reputasi keluarga. Honore dipaksa untuk setuju tetapi juga meminta ayahnya untuk memperlakukan Mati lebih baik saat dia membawanya kembali. Setelah itu Masamba diikat ke tanah dan dicambuk selama beberapa menit untuk membuatnya berbicara, tetapi dia tidak tahu kemana Mati pergi. Pada saat itu Madame La Victoire tiba bersama putra-putranya Joseph dan Baptiste. Dia menolak uang Eugene dan menanyakan rincian pelarian Mati. Victoire mencoba menginterogasi Masamba, menjelaskan bahwa dia akan membawa Mati hidup-hidup karena dia percaya pada hukuman, tetapi Masamba terus bersumpah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kemudian mereka membawa teman Mati, Ruba, dan karena dia hamil, mereka menggali lubang di tanah untuk perutnya sebelum mengikatnya. Mereka hanya perlu mencambuk kakinya sekali sebelum dia memberitahu mereka bahwa Mati pergi mencari desa Fiboumi. Victoire telah mendengar tentang legenda itu sebelumnya dan segera pergi bersama putra-putranya dan Honore untuk memulai pencarian. Menggunakan pakaian Mati, seekor anjing mengikuti baunya melalui hutan sampai Victoire menemukan tanda di tanah yang menunjukkan Mati bertemu seseorang dan pergi bersama mereka. Beberapa jam kemudian, kelompok itu menyadari tidak ada lagi jejak yang bisa diikuti tetapi mereka dapat melihat sebuah bukit di kejauhan. Mereka memutuskan untuk naik ke atas dan mengamati sebentar untuk melihat apakah ada yang akan keluar dari persembunyian. Kembali di perkebunan, Masamba telah dikurung dalam sel kecil dengan topeng rantai di kepalanya. Dia memohon bantuan Ruba, tetapi Ruba mengabaikannya. Ketika semua orang selesai bekerja, Ruba melemparkan makanan ke anjing-anjing itu untuk membuat mereka diam. Malam harinya Ruba dengan hati-hati menyelinap dan membebaskan Masamba dari sel sebelum bergegas kembali ke kamarnya. Saat anjing-anjingnya sedang tidur, Masamba berhasil berlari melewati ladang tanpa terdeteksi. Keesokan paginya, putra-putra Victoire mengira Mati sudah pergi dan mereka membuang-buang waktu, tetapi Victoire berpikir mereka perlu bersabar. Sementara itu Masamba telah sampai di hutan dan berhenti di sungai untuk minum, yang sulit dilakukan karena topengnya. Setelah memukul kunci itu dengan batu selama beberapa menit, dia berhasil memecahkannya dan melepaskan topengnya. Dengan menggunakan dahan-dahan untuk menciptakan bayangan di bawah sinar matahari yang cerah, dia dapat menemukan arah yang tepat untuk melanjutkan pencarian putrinya. Malam itu Victoire memarahi Honore karena makan tanpa sopan santun seperti orang kulit hitam biadab dan memaksa semua anak laki-laki untuk berdoa. Dia menjelaskan bahwa Tuhan selalu menjadi pembimbingnya dan menyelamatkannya di saat-saat tergelap. Honore telah mendengar kisah hidupnya.
Dia tahu bahwa dia telah dianiaya sewaktu kecil, dipaksa menikah dengan orang yang tidak diinginkan ketika dia remaja, dan menjadi wanita pertama di pulau itu yang diceraikan. Dia pikir dialah satu-satunya orang di pulau itu yang mengetahui kengerian yang dialami para budak dan harus bersimpati. Tetapi Victor bersikeras bahwa gereja telah membuktikan bahwa orang kulit hitam tidak memiliki jiwa. Dia merasa bukan haknya untuk mempertanyakan gereja, namun Honore tahu dia ragu. Pada malam hari, Masamba bermimpi istrinya ada di sisinya. Keesokan harinya Masamba mulai mendaki bukit dan terlihat oleh Victor. Saat dia mulai berkeliaran di antara pepohonan, dia mendengar suara dan menemukan seorang pria kulit hitam bernama Kabedi yang membimbingnya. Ada juga seorang wanita kulit hitam dengan seorang bayi dan bersama-sama mereka semua bersembunyi dari kelompok Victorire karena mereka telah memasuki hutan untuk mencarinya. Pada saat itu bayi itu mulai menangis dan Baptiste mendengarnya. Jadi para budak harus mulai berlari secepat mungkin. Sayangnya mereka tidak bisa pergi jauh, jadi Kabedi membuat ibunya bersembunyi dan memberikan Masamba salah satu bilahnya. Saat Baptiste sudah cukup dekat, dia melepaskan tembakan, tetapi para budak menghindarinya dan Masamba berhasil menjatuhkannya ke tanah. Baptiste melawan balik saat Masamba mencoba memukulnya untuk menjatuhkannya. Namun Masamba membeku ketika tiba-tiba Honore memanggil namanya dan memintanya untuk menyerah. Kabedi kemudian muncul di belakang Honore dan dengan cepat membunuhnya dengan menggorok lehernya. Setelah meminta Masamba melakukan hal yang sama, Kabedi berlari untuk bersembunyi. Masamba menatap Baptiste tetapi dia tidak bisa melakukannya, jadi dia juga melarikan diri. Dengan Joseph yang sekarang mengejarnya, Masamba bergerak secepat mungkin sampai dia tiba-tiba ditangani oleh seorang pria kulit hitam bernama Rado, yang membantunya menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah Joseph pergi, para pria itu terus berjalan dan Rado menjelaskan bahwa dia sedang mencari desa Fibo Umi. Mereka berhenti di sebuah gua tempat Rado berbagi sedikit makanan yang dimilikinya dan baju baru sambil menceritakan kisah di balik seragamnya. Dia dulu berjuang untuk Prancis dan mereka bahkan menjadikannya warga negara. Namun ketika dia datang ke pulau ini, mereka membakar surat-surat kebebasannya dan mencoba memaksanya menjadi budak. Sementara itu Victor sedang merawat tubuh Honore. Baptiste menyatakan bahwa para budak itu mengampuni dia seperti yang dilakukan oleh seorang Kristen yang baik dan kata-kata itu tidak diterima dengan baik oleh keluarganya. Victor menghabiskan sebagian besar malamnya untuk berdoa. Pada pagi harinya, dia mengumumkan bahwa Tuhan melindungi mereka sehingga mereka harus melanjutkan perburuan. Namun Baptiste menolak untuk mengejar orang yang menyelamatkan hidupnya, jadi dia akan membawa Honore kembali ke ayahnya. Joseph yang marah melompat ke saudaranya dan mereka mulai berkelahi di tanah, sementara Victor menatap tanpa melakukan apapun. Setelah beberapa menit bergulat, Baptiste berhasil mengalahkan saudaranya dan meninggalkan hutan dengan tubuh Honore. Beberapa saat kemudian Masamba bergerak lagi, mengikuti jejak di tanah dan tanaman untuk menemukan putrinya. Ketika Rado mencoba meninggalkan gua itu juga, Joseph menembak kakinya untuk menjatuhkannya. Kemudian Joseph meremas lukanya sementara dia dan Victor bertanya kepadanya tentang Mati dan Masamba. Rado menolak untuk berbicara dan mengatakan pulau ini milik orang kulit hitam, jadi Victor menembak kepalanya. Dua itu mencari di dalam gua dan menemukan kemeja lama Masamba. Jadi sekarang anjing itu bisa mengikuti baunya. Hanya dalam beberapa menit anjing itu menemukan Masamba sedang menyeberangi sungai dan melompat untuk menyerangnya, tanpa menyadari ada air terjun di belakang mereka. Mereka berdua jatuh ke danau di bawah dan Masamba mencoba berenang secepat yang dia bisa, tetapi anjing itu dengan mudah mengejarnya dan menggigit lengannya. Saat ia berteriak kesakitan, Masamba mendorong anjing itu dan mengambil batu untuk menghancurkan kepala binatang itu hingga mati. Di atas air terjun, Joseph dan Victor melihat Masamba melarikan diri ke hutan. Selama beberapa jam berikutnya, Masamba terus berkeliaran di sekitar hutan sambil mengikuti jejak apapun yang bisa ditemukannya. Akhirnya dia harus berhenti dan beristirahat karena kehilangan terlalu banyak darah. Victor dan Joseph masih mencari di bawah hujan dan mendapatkan petunjuk yang mereka butuhkan ketika mereka melihat darah di pohon. Malam itu Masamba kembali bermimpi tentang istrinya dan mendapat kata-kata penyemangat darinya, menerima restu dan janji bimbingan. Keesokan harinya Masamba pergi ke pantai dan menemukan sekelompok budak mati di pasir dan di air. Ada juga perahu yang hancur, yang berarti badai menghentikan mereka melarikan diri ke Madagaskar. Masamba memeriksa setiap mayat di pantai tetapi dia tidak dapat menemukan Mati, jadi dia kembali ke hutan. Dia mengikuti suara aneh dan menemukan beberapa orang yang selamat, jadi dia bertanya kepada mereka tentang Mati sebelum pingsan kesakitan dan menangis. Para pria membantunya berdiri dan membawanya ke sebuah gua di dekat pantai tempat para wanita bersembunyi. Di sini dia akhirnya menemukan Mati dan berlari untuk memeluknya, tetapi tidak banyak reaksi darinya. Masamba kemudian mengumumkan dia akan membantunya menemukan Fibo Umi, yang membuat Mati tersenyum dan akhirnya memeluknya kembali. Setelah Masamba dan Mati pergi bersama, Victor dan Joseph juga sampai ke pantai dan menemukan semua mayat. Mereka mengikuti jejak kaki Masamba di pasir untuk melanjutkan perburuan mereka, memaksa Mati dan Masamba bersembunyi. Mati mengatakan dia lelah bersembunyi dan Masamba setuju sudah waktunya membuat rencana. Malam itu Masamba melakukan ritual adat untuk memperbarui janjinya kepada istrinya dan memohon keberanian untuk melawan musuh-musuhnya. Saat cahaya bulan bergerak di sekelilingnya, Masamba mendengar suara istrinya yang mengatakan mereka sekarang menjadi satu sebelum hujan mulai turun. Sementara itu Victor dan Joseph sedang berkemah untuk malam itu. Victor mendengar suara dan mendorong Joseph tepat sebelum sebilah pedang menyerang dalam kegelapan. Ibu dan anak itu segera meraih senjata mereka dan berjalan sempoyongan secara membabi buta saat mereka mencoba mencari sumber serangan. Tiba-tiba Joseph mendengar suara dan melepaskan tembakan, membocorkan posisinya kepada Masamba yang dengan cepat menebasnya dengan pedang sebelum bersembunyi lagi. Victor berlari ke arah putranya dan menyadari dia merasakan sakit yang tak tertahankan, jadi dia menusuknya untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah itu dia bersembunyi di balik pohon hanya untuk keluar lagi ketika dia melihat Masamba berdiri di dekatnya. Dengan petir yang berfungsi sebagai penutup, Victor menyelinap hingga dia mengejutkan Masamba dari belakang, menembaknya di bahu. Kemudian dia mengambil pisaunya untuk membunuhnya. Tapi saat dia mendongak lagi, dia sudah pergi. Victor yang ketakutan mulai berdoa sampai Masamba muncul di belakangnya dan menikamnya hingga mati. Malam itu Masamba bermimpi istrinya muncul di hadapan Eugene dan membunuhnya dengan tombak.
Di pagi hari Mati harus membangunkan ayahnya dari transnya dan membantunya berjalan karena luka-lukanya. Namun Masamba terlalu pusing dan segera pingsan lagi. Mati jatuh berlutut saat dia mengalami gangguan mental dan berteriak minta tolong. Hal ini menarik perhatian sekelompok budak yang juga mencari Fiboumi dan baru-baru ini melarikan diri dari perkebunan Eugene. Mati bergabung dengan kelompok tersebut dan para pria membantunya menggendong Masamba saat mereka melanjutkan pencarian. Setelah beberapa jam berkeliaran di hutan, mereka akhirnya menemukan desa mistis di dekat perbukitan. Seorang tabib segera membuat salep dan mengoleskannya ke seluruh luka Masamba sambil berdoa. Ini membantu Masamba pulih dan bergerak tanpa rasa sakit lagi. Malam itu penduduk setempat menyambut Masamba dan Mati ke dalam komunitas mereka dan mengomentari beberapa perbedaan dalam budaya mereka, karena banyak dari budak ini lahir di pulau ini dan bukan di Afrika. Masamba berbagi cerita tentang suku asalnya dan bagaimana istrinya terbunuh di kapal penjajah karena dia menolak menjadi budak. Mati juga menyebutkan beberapa cerita yang biasa diceritakan ibunya dan bagaimana dia menemukan kekuatan untuk tersenyum pada putrinya sebelum kematiannya. Keesokan harinya saat dia mandi di danau, Mati melihat ibunya mengawasinya dari jauh. Pada malam hari penduduk desa melihat api di kejauhan, yang berarti ada pemburu yang mengejar mereka. Semua orang mulai berlari saat orang kulit putih melepaskan tembakan dan berhasil menangkap kembali beberapa budak. Mereka menyeberangi sebuah ladang yang luas namun sayangnya jalan mereka terhalang oleh tebing, yang memungkinkan para penjajah mengepung mereka. Dengan menggunakan seorang budak sebagai penerjemah, seorang pria meminta mereka untuk mengepung mereka dan menjelaskan bahwa gubernur telah berjanji untuk menyelamatkan mereka. Masamba mengatakan ia menginginkan kehidupan tanpa rantai dan majikan, yang menginspirasi Mati untuk mulai menyanyikan lagu tradisional. Penduduk desa bernyanyi bersama sebelum mereka menghapus diri mereka sendiri, memilih akhir daripada perbudakan.